Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi ya, kita masuk dalam MK Brand Identity ya. Kali ini kita akan coba bahas terkait dengan proses branding ya. Kaitannya adalah bagaimana apa sih itu branding, terus kenapa harus branding kayak gitu ya. Kenapa harus branding ya. Terus kenapa eh, kita harus mengenali target market atau stakeholder kita. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa branding itu kan sebenarnya proses ya, ada langkah-langkahnya ya. Nah, kalau kita lihat di layar kita di depan ya, itu adalah proses dari si branding sebuah brand ya. Di sini saya kelompokkan ada 5 ya. Di sini eh, saya menggunakan acuan dari Alien Weller ya di bukunya yang berjudul Brand Identitas ya, bahwa kita nantinya sebagai eh, apa namanya agen ya, agensi yang bersiap untuk menciptakan sebuah identitas branding ya. Identitas brand itu nanti kita akan berkecimpung juga di proses brandingnya. Makanya bukan berarti kita hanya sekedar membuat sebuah aset visual yang dijadikan sebuah identitas ya, atau desain visual yang nanti bisa dijadikan identitas, tapi kita juga terlibat secara langsung ya. Makanya ini sebagai pengetahuan kalian juga, bahwa nanti ketika kalian bekerja di sebuah agensi desain ya, atau agensi branding kayak gini, kamu nggak terlalu bingung ya. Makanya kalian nanti pasti akan terlibat dengan proses-proses ini ya. Yang jelas pertama dalam branding ya, dalam membuat branding suatu brand atau merek ya. Pertamanya adalah kita akan melakukan sebuah penelitian ya, research ya. Di sini research yang kita lakukan sebenarnya poinnya banyak ya. Ada berapa itu? Ada 5 ya. Yang pertama adalah brand audit, brand business objectives, stakeholder analysis, market analysis, brand strategi analisis ya. Maksudnya adalah nanti di sini kita mencari semuanya, mulai dari eh, audit si merek itu. Maksudnya audit si merek itu nanti melihat bagaimana sih kesiapan brand itu, atau bagaimana sih kesiapan merek itu, mulai dari modal dan sebagainya ya. Terus mencoba menganalisa bagaimana saingan bisnisnya dalam dunia bisnisnya, bagaimana posisinya ya. Maksudnya kita melihat seberapa kuat ya, seberapa kuat eh, brand itu dalam saingan di dunia bisnisnya sendiri ya. Makanya sampai nanti bagaimana mencari stakeholder ya, atau menganalisa stakeholdernya kita itu ke siapa ya. Maksudnya stakeholder kan yang berkaitan dengan brand ya. Di sini ada dua apa namanya, dua tipe ya. Maksudnya stakeholder untuk pemodal nantinya atau pemegang saham nantinya. Maksudnya apabila saya nih punya perusahaan ya, saya pengen meningkatkan sebuah brand itu, atau pengen mengembangkan lagi biar lebih besar, entah itu jumlah produksi atau sebagainya, kan berarti saya butuh modal nih. Nah, ketika modal saya udah terbatas, berarti kita atau saya itu harus mencari stakeholder ya, stakeholder yang bisa memberikan modal lagi. Nah, itu maksudnya sisi yang satunya ya. Sisi satunya adalah stakeholder dari si pengguna atau pemakai jasa kita nantinya ya. Makanya kita nanti analisa bagaimana stakeholder untuk pemakai itu siapa saja ya. Kita analisa terus sampai ke bagian strategi, bagaimana kita menentukan strateginya ya, mulai dari menitikkan fokus brandnya itu kemana, apakah jasa apa maksud jasa, apa namanya, jasa jualan atau jasa barang atau jasa, atau apa ya, bebas ya. Maksudnya kita harus tahu strateginya di mana, terus apa yang mau dijanjikan dari merek itu ya. Bagaimana kita sebagai pengusaha atau
sebagai pemilik brand itu mau menjanjikan seperti apa ya, nanti di situ nanti yang akan coba disikapi dalam sebuah desain ya, sampai nanti memberikan touch point sampai menciptakan aset-aset desain itu ya. Maksudnya aset-aset yang sudah dibikin itu akan ditata mau di mana, di touch point yang apa, seperti apa ya. Terus bagaimana launchingnya, bagaimana mengkomunikasinya ya. Nah, itu kayak gitu ya. Selanjutnya adalah ini stakeholder ya. Kalau kita membahas stakeholder seperti yang tadi saya bilang bahwa stakeholder sebenarnya ada dua pandangan ya. Jadi stakeholder di sini bisa stakeholder dari si pencari modal nantinya kalau saya pengen mencari sekutu istilahnya ya, mencari orang yang mampu atau orang yang bisa dijadikan atau orang yang bisa diajak kerjasama ya, diajak kerjasama untuk mengembangkan bisnis kita, ataupun stakeholder yang dimana ini adalah pengguna nantinya atau pemakai jasa kita nantinya ya. Kita harus bisa mengamati itu ya, bagaimana setiap generasi ya itu pasti ada ke apa ya, keunikan dari tiap generasi, seperti yang kalian tahu bahwa generasi ibu saya itu generasi yang belum tahu teknologi. Jadi mereka nggak mungkin dikenalkan teknologi, maksudnya nggak mungkin kita mengiklankan sebuah produk dengan teknologi ya, alias maksudnya kita pakai internet atau pakai medsos ya. Mungkin ada beberapa yang generasi yang ibu saya ya, alias generasi 60-an itu kan dia mungkin ada yang bisa sedikit belajar, tapi kebanyakan kan enggak ya. Makanya kita harus tahu generasi itu berarti cenderungnya ke siapa, apakah model pemasarannya pakai iklan-iklan nempel di dinding atau dari mulut ke mulut ya, atau mungkin di TV ya. Ya karena kan kita tahu pengguna TV untuk film-film yang aneh-aneh kayak di Indosiar itu ya, kalau kalian lihat Indosiar kan kita tahu filmnya kurang bermutu ya, maksudnya kayak itu Suara Hati Istri atau bagaimana ya, istriku adalah istrimu yang menikah dengan anak laki-lakiku atau gimana kan kayak gitu ya. Maksudnya itu kan ternyata mereka bertahan karena apa? Mereka tahu ternyata orang-orang yang menonton adalah orang-orang tua ya, orang-orang yang pengen cerita-cerita yang dramatisasinya seolah-olah ya seolah-olah itu merana banget ya. Tapi terlepas dari itu kan jadi bisa jadi acuan kita sebagai brand ya, brand analisis ya, atau branding analisis ya. Kita harus tahu bahwa jadi di Indosiar ada film-film atau di salah satu stasiun TV-nya banyak peminatnya orang-orang tua. Nah, itu kan bisa jadi strateginya bahwa kita harus membuat sebuah iklan nih, atau aset-aset visual yang nanti ditentukan di TV itu ya, atau kita iklankan di situ ya. Atau enggak sampai ke generasi X atau generasi Y yang jelas berbeda perlakuannya ya. Ini ada salah satu contoh bahwa ini ada analisis tentang penggunaan 4G ya. Seperti yang kita tahu 4G, 5G ya di sini. Seperti yang kita tahu di Indonesia kan baru 4G ya. Padahal di luar, di Jepang atau di Amerika itu sudah mulai menggunakan 5G ya. Makanya kan di sini kita harus petakan nih di Indonesia apakah mampu atau apakah iya generasi kita siap dengan teknologi 5G ya. Nah, itu kan kita juga harus memperhatikan bahwa infrastrukturnya bagaimana, atau mungkin kebijakan-kebijakan pemerintahnya seperti apa yang nantinya mungkin bisa mendukung teknologi 5G ini. Nah, makanya ketika saya sebagai pengusaha yang sedang bergerak di bidang 5G ini, saya akan berpikir bagaimana bagaimana baiknya mengembangkan bisnis 5G ini di Indonesia. Apakah ini mungkin ya, atau apakah ini memungkinkan untuk dikembangkan di sini, ataukah
saya harus mencari tempat lain ya untuk dijadikan sebuah target marketnya ya. Makanya ini adalah salah satu bagaimana pengamatannya ya. Ya, atau enggak kita contohkan mungkin apa namanya McD ya. McD yang sekarang itu ya, bagaimana dia mengamati alur penjualannya ya ketika ada pandemi sekarang ya, sampai mereka harus berbanting setir bagaimana cara berjualannya diganti ya. Nah, itu kan sebagai pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya yang nantinya kita gunakan untuk alat ukur ya di strategi brandingnya ya. Ya. Nah, ini kalau kita mau menentukan kuncinya ya, kunci untuk menentukan stakeholder sebenarnya kita bisa di sini ya. Kita bisa melihat prospeknya kah ya, customer prospeknya, maksudnya bagaimana sih barang kita di luar, prospek seperti apakah, ataukah menjanjikan atau enggaknya ya, atau enggak peraturan pemerintahnya ya, atau enggak mungkin ini internal customer, maksudnya ketika ada pelanggan datang ke tempat kita membeli ya, bagaimana pelayanan kitanya ya, bagaimana pelayan kita menyajikan ya, apakah itu bisa menarik internal si customernya ya. Nah, kayak kita lihat Indomaret, Alfamaret itu kan pelopor toko kecil ya istilahnya, atau minimarket yang menyajikan konsep jualan yang unik ya. Akhirnya ternyata memang banyak disukai ya, karena kan seperti yang kita tahu supermarket itu kan tempatnya luas dan mungkin eksklusif ya. Makanya untuk orang-orang yang bisa jadi menengah ke bawah malu ke situ, akhirnya si Indomaret atau Alfamaret mereka berpikir untuk membuat sebuah toko kecil tapi terkesan elegan, tapi juga ramah atau nyaman untuk didatangi oleh orang-orang yang menengah ke bawah. Jadi nggak repot-repot harus ke mall atau supermarket, tapi mereka bisa merasakan hal yang sama. Misal ketika datang ada selamat datang di Indomaret ya, terus tempatnya ber AC, kita tinggal milih di rak-rak, kita tidak menanyakan rokok Marlboro ada kayak gitu kan, enggak ya, kita bisa nyari, atau enggak ciki-ciki ada kayak gitu kan. Nah, maksudnya kayak gitu ya, kita harus bisa mencari ya, mencari peluang-peluang itu ya, sampai nanti bisa menentukan brand kita seperti apa. Oke ya, tadi ada itu gangguan sebentar. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Setelah kita menentukan stakeholder ya, kita mengetahui apa itu stakeholder, kita juga harus mengetahui ini brand strategi. Ini sebenarnya masih dalam bagian branding ya. Yang salah satunya adalah brand strategi ya. Apa itu brand strategi? Nah, brand strategi ya ini ya, adalah bagaimana kita membuat suatu rencana ya, rencana dalam memamerkan atau mengenalkan atau menjual produk kita ya. Makanya biasanya dalam brand strategi itu ya, kita harus meluruskan dulu nih antara visi, aksi, ekspresi sama experience-nya. Jadi antara visi brand itu dengan aksi atau apa yang kita lakukan nantinya ya, serta bagaimana mengekspresikannya ya terkait dengan aksi-aksi kita, rencana-rencana aksi kita itu ya. Apakah nanti bisa menjadikan experience ke pelanggan itu sesuai dengan harapan kita. Makanya biasanya ini harus sejajar atau lurus ya. Nah, makanya kalau menurut ini ya, Connie Britzel ya, maksudnya brand strategi itu adalah mengembangkan ya, bagaimana cara mengembangkan ya apa ya, kreativitas dari para divisi ya, mulai dari klien atau strategi apa ya, si perencananya ya, atau desainernya, atau mungkin bisa sampai ke bagaimana marketingnya ya. Maksudnya itu harus dikumpulkan bareng, mereka harus berpikir bersama, mereka harus membuat keputusan atau kesimpulan yang bisa sejajar dengan semuanya ya. Apa
desainer identitas, dia harus tahu kira-kira visi perusahaan apa, sampai dengan dia harus tahu bagaimana marketingnya gimana ya, itu yang nanti menentukan identitas-identitas apa yang harus kita buat ya. Makanya jangan sampai apa namanya kita membuat desain ya sebuah identitas visual yang nantinya tidak selaras ya dengan strategi kita ya. Nah, makanya biasanya brand strategi itu nggak jauh beda dengan roadmap ya. Bagaimana roadmap brand kita nanti ke depannya, branding kita dari brand itu ke depannya itu gimana ya. Roadmap-nya seperti apa ya. Bagaimana cara menentukan isinya, bagaimana memberikan apa namanya alur marketingnya dan sebagainya ya. Makanya itu nanti semua akan berkesinambungan ya, ya berkesinambungan antara desainer, pekerja sampai marketingnya, pekerja marketingnya ya. Bagaimana itu harus jelas ya, jelas yang nantinya akhirnya mendapatkan goal dari si brandingnya ya. Nah, salah satu strategi brand itu adalah ini, kita harus tahu dulu ya posisi kita di mana sebelum kita menentukan strategi ini ya. Makanya ini masih dalam bagian branding ya, bagaimana menentukan strategi ya. Di sini kita harus apa namanya, kita harus benar-benar mencari tahu ya sedetail mungkin posisi brand kita ya. Biasanya ini dilakukan oleh klien si pemodal atau si pemilik usaha dengan kita sebagai apa namanya agensinya ya. Nah, itu juga nanti akan dikomunikasikan juga ke pemasarannya. Apabila si pemodal itu yang punya brand itu sudah punya divisi pemasaran, itu pasti nanti akan dikomunikasikan bareng. Kira-kira dari marketing yang sudah dilakukan itu kita bisa mendapatkan apa, posisi produk kita seperti apa. Makanya jangan sampai kita beranggapan bahwa produk kita masih di atas ya, itu jangan sampai, karena itu berarti kalian sudah apa namanya sudah satu langkah ke belakang ya. Jangan sampai kayak kejadian Yahoo ya, itu dulu Yahoo ya, Yahoo dulu itu mereka merasa di atas angin bahwa mereka itu yang paling populer saat itu, sampai mereka merasa teknologi yang mereka ada saat itu adalah teknologi yang paling bagus, padahal itu awal mula kehancurannya dia. Seperti yang kita tahu sekarang ya, Yahoo sampai akhirnya menutup Yahoo Messenger, pelayanan search-nya sudah nggak terlalu dipakai, malah kalau nggak salah ada berita bahwa Yahoo akan ditutup permanen secara search engine-nya ya. Kalau nggak salah, saya kemarin sempat baca bahwa Yahoo akan ada rencana ditutup ya. Makanya, nah jangan sampai seperti itu ya. Kita merasa puas dengan strategi yang ada, kita merasa yakin bahwa posisinya bagus, padahal kita nggak benar-benar mencari tahu posisi kita seperti apa ya, sampai kita melupakan bahwa kita sebenarnya sudah banyak saingannya kayak gitu ya. Makanya ini salah satu dari poin penting ya, bahwa kita harus sampai melihat betul posisi kita ya. Biasanya setelah kita coba mencari posisi, kita pasti akan mencari ide-ide besar ya, maksudnya big idea. Itu maksudnya kita akan mengeksplor sekreatif mungkin ide-ide yang sekiranya itu bisa kita jadikan touch point, atau mungkin kita bisa jadikan aset untuk dikenalkan ke pengguna kita nantinya ya. Nah, makanya nanti di sini ide-ide itu kita harus sejajarkan dulu. Kita harus jelas dari posisi kita, esensi brand kita ya, sampai kejelasan kita ya. Nanti bagaimana sebuah big ide itu nanti akan tercapai ya. Sampai nantinya ini ada satu contoh ya, ketika big idea kita sudah
dipahami betul ya, atau kita sudah memahami banget merek kita itu seperti apa ya. Nah, ini contohnya ini ya, sneaker ya. Sebenarnya big idea itu bukan berarti sebuah slogan, juga bukan berarti ya, bisa jadi nanti strategi penjualannya itu termasuk big idea ya. Eh, ini yang saya contohkan adalah big idea dari bagaimana menentukan sebuah slogan ya. Slogannya, ini slogan nggak asal ya, nggak asal. Yang kita tahu sneaker itu kan lo rese kalau lagi rapper. Ya, itu sebenarnya itu bukan sekedar slogan loh. Itu slogan itu didapat dari penelitian atau pengamatan-pengamatan atau membuat suatu poin-poin penting ya dari insight-insight penelitiannya ya. Nah, di sini ada contohnya bahwa penelitiannya adalah mereka mengamati ya, maksudnya tim-tim brandingnya itu mengamati bahwa ternyata ada data nih bahwa ketika orang lapar itu biasanya kehilangan konsentrasi dan berlebih ya. Biasanya kayak gitu ya. Terus bisa jadi mereka itu eh, low level, maksudnya eh, kayak semacam kehilangan sesuatu. Akhirnya mungkin kehilangan mood atau bisa jadi marah ya. Nah, terus koneksinya adalah eh, di sini sneaker itu kan terdiri dari karamel, nougat, kacang, dan coklat ya. Sebenarnya itu kan bahan-bahan yang bisa untuk mengenyangkan perut ya, pengganjal perut istilahnya ya. Makanya mereka coba membuat suatu kata-kata yang menarik ya, kata-kata yang menarik bahwa ketika kamu lapar ya pasti apa namanya rese ya. Makanya cara menghilangkan rese itu atau cara menghilangkan lapar itu adalah dengan memakan sneaker ya, karena sneaker itu mudah dibawa, jadi kamu mau dimanapun bisa bawa, mau di halte, mau di jalan raya, jalan kaki itu bisa dibawa, nggak kayak kita makan besar kita bawa nasi, bawa lauk ya. Nah kayak gitu ya. Terus ada contohnya ini ya, JE Jerman Teknologi itu kan eh, apa namanya, ini kan sebuah perusahaan listrik ya di Jerman. Itu dulu banget ketika pertama belum ada listrik ya, dia pakai slogan Imagine at Work. Maksudnya di sini imagination at work, maksudnya adalah dia pengen membangun citra bahwa dulu pas listrik masih belum banyak berkembang, GE itu pengen mengembangkan listrik untuk masyarakat. Jadi mereka bisa bekerja maksimal, alias mereka bisa membantu zaman industri ya. Pada saat itu kan ada revolusi industri juga ya. Makanya mereka ingin memberikan bahwa ini loh, dengan JE semua pekerjaan tidak hanya menjadi imajinasi tapi bisa terselesaikan ya, atau ada jalan keluarnya ya, atau keluarannya. Nah, ini ada beberapa slogan-slogan ya berdasarkan dari big idea ya. Maksudnya dari bagaimana kita memikirkan ide-ide yang unik ya, sekreatif mungkin ya. Ya biasanya keluarannya adalah sebuah slogan, tapi itu tidak mesti ya. Itu disesuaikan dengan strategi market kita nantinya ya. Apalagi kalau kita sudah coba berjualan lewat medsos ya. Kita kan harus tahu ya apa yang menarik insight mereka. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata unik atau kata-kata promo, perlukah itu ya, atau kayak iklan-iklan yang kemarin kita tunjukkan ada apa namanya, semacam kayak kuis-kuis tebak-tebakan atau pantun-pantun menarik, itu termasuk salah satunya ya. Nah, terus selanjutnya adalah ini ya, bagaimana menciptakan customer experience ya. Ini sebenarnya kata kuncinya kita ya, bahwa ketika kita bisa menciptakan ya sebuah pengalaman ke customer ya, itu nantinya ya itu bisa menjadi brand loyalty kita ya. Makanya jangan sampai customer experience kita nanti gagal total ya. Ini ada contohnya bagaimana menciptakan ini ada tim branding ya, tim branding terkait dengan pelayanan penerbangan yang di atas ya. Ini
mereka mencoba membuat suatu alur ya, bahwa untuk menciptakan customer experience yang baik itu seperti apa. Nah, mereka mencoba ini ya, mencoba membangun brand awareness ya, maksudnya mencoba membangun brand loyalty ya. Misal orang mau bepergian itu bagaimana ya, pasti kan cari-cari ya, cari-cari apa namanya, tempat wisata ya. Ya, ini strategi jasa wisata sama jasa penerbangan ya. Ya, ini bergabung kayak gitu ya. Terus ketika mereka menentukan bagaimana cara mereservasinya, bagaimana memesannya ya, sampai mana, bagaimana datang di apa namanya, di sebuah bandaranya atau di terminalnya, terus bagaimana cara check-in-nya, bagaimana pelayanan penerbangannya, sampai bagaimana ketika sudah selesai ya, selesai terbang, apakah ada yang bisa diingat di situ? Apakah mungkin ketika terbang ternyata ketika pakai Garuda dengan Lion Air berbeda loh ya, bahwa ketika terbang dengan Garuda ya, walaupun kelas ekonomi pasti disajikan cemilan kayak gitu ya. Beda dengan Lion Air yang hanya sekedar terbang-terbang saja, mungkin pesawatnya tempat duduknya juga bisa lebih sempit ya. Nah, itu yang akhirnya membangun brand awareness ke customer ya. Nah, ini yang kita juga harus perhatikan ya. Kita nanti juga harus sesuaikan ketika kita membangun strategi branding lewat medsos, kita juga harus memperhatikan bagaimana brand awareness-nya ya. Kayak yang kemarin saya contohkan Banten itu ya. Itu mereka itu aktif di medsos, entah membuat giveaway, bahkan ada iklan-iklan yang bersifat lucu ya. Karena apa? Karena mereka ingin membangun brand awareness-nya lewat medsos itu. Jadi biar medsosnya juga tertampung, maksudnya populer, dan dia juga pengen mereknya juga atau produknya itu dijual atau laku di pasaran ya, kayak gitu ya. Ya kayak contohnya satunya ini, kamu lihat di bawah ya, di Indomaret, Alfamart itu kan apa namanya, salah satu bagaimana menciptakan experience ke pelanggan ya. Nah, ini adalah salah satu strategi-strategi yang harus kita siapkan atau kita coba amati nantinya ya, bahwa dalam membuat branding kita tidak hanya menciptakan sebuah visual, konten visual saja, tapi kita harus memikirkan rencana lainnya ya, seperti dalam 5 rencana yang awal tadi saya sebutkan ini ya. Nah, mungkin cukup itu ya penjelasan saya terkait dengan proses brandingnya nanti. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Untuk sementara cukup seperti ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan ya. Nanti boleh WA ke saya langsung, boleh di komen YouTube. Tapi mending jangan di komen YouTube, di apa namanya, di kolektif ya, dikumpulkan bareng ke apa, ke komting kamu ya, ke komting kalian, apa yang ingin ditanyakan ya, nanti setelah UTS kita akan coba membuat sebuah pengamatan ya, ataupun mungkin ini nanti untuk UTS ya, kalian akan saya arahkan untuk coba bagaimana membuat suatu riset ya. Nah, makanya nanti apabila kamu pengen menanyakan riset-riset, boleh ya lewat WA, atau enggak kita bikin grup, untuk grup WA ya atau Telegram, silahkan kalian bikin untuk diskusi terkait riset ya, bagaimana riset dalam sebuah branding ya. Cukup sekian ya pemaparan saya. Nanti kita lanjut di WA atau di Instagram, di Telegram, terserah kalian mau bikin di mana, atau enggak pribadi boleh ya. Ya, saya akhir ya karena ini sudah masuk asar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.